Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, di video kali ini Mama masih membahas tentang keuangan rumah tangga. Dan untuk tema kali ini yang mau dibahas, gimana caranya mengatur gaji harian dengan pendapatan 100.000 per hari. Jadi supaya kebutuhan tetap terpenuhi dan juga kita tetap bisa nabung. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, jadi untuk video kali ini ada DM dari Bunda Meria yang minta tolong ke Mama gimana caranya untuk mengatur pendapatan harian yang tidak tetap. Jadi sebenarnya untuk pendapatan suaminya Bunda Meria ini kisaran dari 80.000 sampai 100.000 ya teman-teman. Jadi di sini Mama coba ambil nilai maksimal aja yaitu 100.000. Dan sebagai informasi juga Bunda Meria ini masih tinggal dengan mertua. Jadi untuk biaya tempat tinggal itu nggak ada budgetnya ya teman-teman. Jadi kita nggak buat budget untuk kontrakan ataupun cicilan rumah. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari biasanya Bunda Meria ini masih dibantu sama mertuanya ataupun orang tua. Jadi makanya di sini Bunda Meria pengen banget budgetin untuk pengeluaran setiap hari ya teman-teman. Jadi dengan pendapatan suaminya yang harian, gimana caranya Bunda Meria ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebelum lanjut ke videonya, Mama ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan juga buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel Mama. Mama ucapkan selamat datang. Perkenalkan, Mama ibu rumah tangga biasa dengan 1 orang anak. Semoga video yang Mama berikan di sini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi ya buat kita semua. Nah, lanjut lagi di sini untuk biaya listrik nggak begitu besar ya teman-teman. Jadi biasanya Bunda Meria ini beli token listrik yang harganya 20.000. Nah, untuk pemakaiannya itu bisa sampai 2 minggu nih teman-teman. Jadi kalau untuk 1 bulan perkiraannya itu sekitar 40 sampai 50.000 ya untuk biaya token listrik. Terus informasi dari Bunda Meria, waktu Bunda Meria mau melahirkan, Bunda Meria ini sempat pinjam uang sama saudaranya sebesar 5 juta rupiah. Nah, uang 5 juta ini dipakai untuk biaya persalinan ya teman-teman. Jadi waktu itu Bunda Meria persalinannya secara sesar dan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Makanya di sini Mama coba bantu rincikan supaya kebutuhannya terpenuhi, ada dana ditabung dan juga cicilannya bisa dibayar. Dan semoga nanti rejeki suaminya Bunda Meria dan rejeki Bunda Meria sekeluarga ini selalu diberikan kelancaran supaya nanti tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Amin. Nah, langsung aja di sini Mama mau coba kasih saran untuk pengeluarannya setiap hari apa aja yang bisa disisihkan. Untuk yang pertama di sini Mama mendahulukan untuk hutang ya teman-teman. Jadi Mama buat untuk cicilan hutang per harinya 15.000. Jadi nanti Bunda Meria harus menyisihkan setiap hari 15.000 nih. Terus lanjut lagi untuk yang kedua, Mama coba buat untuk belanja sayur. Jadi di sini karena pendapatannya harian, jadi untuk belanja sayurnya juga kita buat harian ya teman-teman. Dan untuk belanja sayur di sini Mama buat budgetnya sekitar 20.000 per hari. Jadi nanti untuk kebutuhan belanja sayur bisa diatur sendiri. Kalaupun misalnya 20.000 itu masih dirasa kurang, coba nanti Bunda Meria koreksi sendiri ya untuk rincian yang udah Mama buat ini. Kalau misalnya memang harus ada yang ditambah ataupun harus ada yang dikurangi, coba nanti Bunda Meria atur sendiri. Terus lanjut yang ketiga Mama buat untuk kebutuhan anak. Di sini anak Bunda Meria umurnya sekitar 3 tahun. Jadi masih membutuhkan asupan tambahan ya teman-teman, entah itu buah-buahan ataupun susu tambahan. Tapi di sini anak Bunda Meria udah nggak minum susu formula. Yang diminum itu susu UHT yang kotak kecil. Jadi di sini Mama budgetin sekitar 15.000. Dan 15.000 ini nggak harus habis untuk beli susu juga ya teman-teman. Bisa juga dibeliin untuk kebutuhan popok sekali pakai. Kalaupun misalnya membutuhkan nanti bisa dibeli. Itu kan ada ya yang dijual satuan ataupun rentengan gitu.
Terus juga untuk belanja sabun dan lain-lain, di sini mama buat budgetnya 10.000. Jadi nanti untuk beli sampo ataupun sabun kita sesuaikan aja, karena di sini budgetnya juga minim dan harus dibagi-bagi. Jadi untuk kebutuhan sampo bisa dibeli yang sasetan, terus juga untuk sabun bisa dibeli yang batangan, dan sisanya bisa dibelikan deterjen juga yang dalam bentuk sasetan ya teman-teman. Terus untuk sedekah di sini mama buat budgetnya 5.000 per hari. Jadi coba untuk sedekahnya itu nanti dikumpulin setiap hari, dan nanti kalau udah terkumpul selama 1 bulan bisa langsung disedekahin ya teman-teman. Dan untuk budget 5.000 ini juga nanti disesuaikan aja, kalaupun misalnya mau dikurangi ataupun ditambah untuk perharinya juga Bunda Mary atur sendiri. Terus mama buat untuk tabungan utama di sini 15.000 per hari. Terus juga mama buat untuk tabungan anak. Biayanya di sini harus disisihkan 10.000 per hari ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk dana darurat juga 10.000 per hari. Jadi totalnya pas 100.000 ya dalam 1 hari. Nah, jadi di sini yang mama utamakan itu untuk bayar hutang dulu ya teman-teman. Jadi sisanya baru mama masukin ke kebutuhan yang lain. Karena mau sampai kapanpun hutang itu kan harus tetap dibayar walaupun dengan cara menyicil. Nah, jadi di sini kalau kita kalikan dalam 1 bulan, dan ini untuk hitungan 1 bulan mama buat 31 hari ya teman-teman. Jadi untuk harinya sengaja mama lebihkan. Biasanya mama buat itu untuk 30 hari. Tapi kali ini mama sengaja buatnya untuk 31 hari. Jadi total untuk cicilan hutang yang terkumpul selama 1 bulan 465.000. Untuk total belanja sayur per bulannya 620.000. Untuk kebutuhan anak 465.000. Terus untuk belanja sabun dan lain-lain itu sekitar 310.000. Untuk sedekah 155.000. Untuk tabungan utama 465.000. Tabungan anak 310.000 dan juga dana darurat 310.000. Jadi totalnya per bulan kurang lebih 3.100.000 ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk kebutuhan dan juga kewajiban yang udah mama buat ya teman-teman. Dan di sini emang sengaja untuk biaya listrik itu belum mama masukin, karena di sini kan untuk biaya listrik dananya juga nggak begitu besar. Jadi di sini kebutuhan listrik itu bisa Bunda Meria pakai dari dana darurat. Jadi karena listriknya ini kan per bulan kurang lebih 40.000 sampai 50.000. Jadi nanti untuk biaya listriknya diambil aja ya dari dana darurat, itu disisihkan selama 4 hari. Jadi perharinya 10.000 dan disisihkan khusus untuk bayar listrik itu selama 4 hari. Jadi 40.000. Terus untuk dana darurat ini bisa juga Bunda Meria pakai untuk pembelian beras ya teman-teman. Kalaupun misalnya beras dari mertuanya juga udah habis dan Bunda Meria pengen beli beras, itu bisa juga disisihkan dari dana darurat. Makanya di sini dana darurat bisa dipakai untuk harian juga. Terus lanjut untuk hutang. Nah, hutangnya ini kan tadi totalnya sekitar 5 juta ya teman-teman. Jadi per bulannya kurang lebih dikumpulkan sekitar 465.000. Berarti kalau misalnya Bunda Meria mau melunasi hutangnya, untuk dananya ini bisa dikumpulin selama 11 bulan. Jadi kalau misalnya untuk 11 bulan itu dana yang terkumpul sekitar 5.115.000. Jadi bisa dibayar lunas gitu ya untuk hutangnya. Ataupun misalnya Bunda Meria mau cicil per bulan juga bisa. Jadi per bulannya sekitar 465.000. Nah, jadi sekali lagi di sini mama mau jelasin kalau untuk pendapatannya ini kan juga nggak tentu ya teman-teman. Jadi mama buat aja perkiraan itu per harinya 100.000. Dan kalaupun misalnya ada yang nanya untuk kebutuhan beli sabun dan yang lain itu cukup atau enggak, ya sekarang kita itu kan harus membagi sesuai kebutuhan ya teman-teman. Dengan uang 100.000 gimana caranya kebutuhan kita selama 1 hari itu bisa terpenuhi, dan juga untuk dana yang ditabung itu bisa kita sisihkan. Jadi untuk belanjanya juga bisa dicicil juga nih teman-teman. Misalnya hari ini kita beli sampo dan sabun, terus juga besok untuk kebutuhan
cucinya kita bisa beli deterjen ataupun pewangi. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena di sini kita membaginya itu dalam per hari, bukan hitungan bulan ataupun mingguan. Terus di sini kan ada budget untuk belanja sayur, kebutuhan anak ataupun belanja sabun. Nah, kalau misal memang masih ada sisa walaupun Rp1.000, coba deh Bunda Meria masukin ke celengan ataupun ke tabungan. Jadi ada dana tambahan ya selain tabungan utama dan juga tabungan anak. Jadi kalau misalnya Bunda Meria ini konsisten untuk nabung setiap bulan dengan menyisihkan rincian yang udah Mama buat tadi, misalnya untuk tabungan utama 15.000 dan juga tabungan anak 10.000. Nah, untuk totalnya itu selama 1 bulan sekitar 775.000 nih teman-teman. Jadi lumayan, dengan pendapatan yang nggak tentu, Bunda Meria tetap bisa nabung ya teman-teman. Dan itu tadi untuk anggaran Bunda Meria yang udah Mama coba bantu untuk rincikan. Semoga bisa bermanfaat ya Bunda. Dan juga untuk teman-teman dengan pendapatan harian yang nggak pasti, coba teman-teman juga buat rincian seperti yang Mama buat. Semoga nanti untuk kebutuhannya juga bisa terpenuhi. Jadi semoga bermanfaat ya.